Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Renaldi, kelas TI 32 dengan NIM 202022050037. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan if dan apa fungsi if tersebut. Nah, menurut Microsoft.com, if itu memungkinkan kita untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi tersebut. Nah, sebagai contoh, saya akan langsung mempraktekannya. Nah, di sini saya sudah punya studi kasus. Nah, saya langsung saja mempraktekannya, yaitu sama dengan if. Nah, yang akan kita tentukan itu nilai yang lulus dan yang tidak lulus. Jadi logical text yang pertama yaitu 43, koma, lebih dari sama dengan, jika lebih dari sama dengan 70 atau sama dengan 70, maka maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Koma di sini, koma kedua, dan apabila tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, maka tidak lulus. Bentar. Nah, di sini tidak lulus karena kurang dari 70. Sini lulus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih fungsinya if, sum if, dan bagaimana cara pengoperasian sum if. Nah, menurut Microsoft.com sendiri lagi, kita itu dapat menggunakan fungsi sum if untuk menjumlahkan nilai dalam satu rantang yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Nah, contohnya kita langsung saja. Contohnya seperti pada studi kasus tadi yang sebelumnya sama. Di sini saya akan menghitung total nilai yang lulus. Bagaimana caranya, yaitu sama dengan sum if range itu adalah kondisi yang akan ditentukan dan lulus. Nah, kita akan menghitung jumlah yang lulus. Yang menjadi acuan di sini, yang menjadi acuan yaitu nilai penentuan. Jadi nantinya di sini yang terhitung hanya nilai dari yang lulus dan tidak Nah, di sini kita dapatkan jumlah keseluruhan nilai lulus 70 tambah 72 tambah 78, yaitu totalnya 270. Dan nilai yang tidak lulus, kita akan coba menghitungnya juga sama seperti tadi, cuma kondisinya yang tidak sama. Maka beginilah hasil dari nilai yang lulus maupun yang tidak lulus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaston Nathaniel Tanubun dari kelompok 1. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi rumus if error. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu if error. Menurut Microsoft.com, Anda bisa menggunakan fungsi if error untuk men-trap dan mengatasi kesalahan di dalam rumus. If error mengembalikan nilai yang Anda tentukan jika rumus mengevaluasi kesalahan, maka jika tidak, rumus mengembalikan hasil rumus. Kemudian sintaksnya yaitu if error, buka kurung, value, value, underscore if, underscore error, tutup kurung. Sintaks fungsi if error memiliki argumen berikut. Yang pertama yaitu nilai, kemudian value, underscore if, underscore error. Kemudian langsung kita ke implementasinya di Excel. Di sini saya akan mencari nilai penentuan untuk studi kasus saya. Di sini pertama-tama kita ketik dulu sama dengan if error, buka kurung, G2 itu adalah nilai kehadiran. Kemudian dibagikan dengan nilai pertemuan. Nilai total pertemuan yaitu 15 pertemuan. Kemudian dikalikan dengan 100, kemudian tutup kurung, kemudian dikali lagi, buka kurung, dikali dengan 0,35 atau 35%. Kemudian di sini kita tambahkan dengan H2 itu yaitu nilai tugas, kemudian dikali dengan 0,35 yaitu 35%. Kemudian ditambah dengan I2 atau nilai final dikali dengan 0,3 atau 30%. Kemudian jika ada di bagian perhitungan ini ada yang salah, maka aksi yang akan diimplementasikan yaitu kesalahan dalam perhitungan. Langsung saja kita tekan enter, maka hasilnya seperti ini, yaitu 2,83. Kemudian kita tarik ke bawah juga, maka ikut semuanya ke bawah juga. Jadi aksi ini yang kesalahan dalam perhitungan itu akan dilaksanakan jika bagian perhitungan ini ada yang salah atau ya ada yang salah. Misalnya kita coba di sini kita H2-nya kita ganti dengan huruf B. Maka aksi yang akan dilaksanakan itu yaitu kesalahan dalam perhitungan. Ya. Seperti yang kita lihat. Kemudian juga ke bawah juga pasti seperti itu. Ganti kembali dengan tugas final, dengan nilai tugas. Ya. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya value. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, misalnya ada yang salah dalam perhitungan, biasanya nanti yang muncul adalah tulisan value. Ya, sekira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifiyatullah, NIM 2020220550, kelas T302. Langsung saja saya akan menjelaskan fungsi OR. Fungsi OR adalah salah satu fungsi logika untuk melakukan pengujian menyebut pada Microsoft Excel dengan output false ketika semua nilai pengujian bernilai salah. Output true akan ditampilkan ketika terdapat minimal satu pengujian bernilai benar. Saat menggunakan rumus OR, nilai logika true akan dihasilkan jika salah satu atau semua kondisi terpenuhi, sedangkan nilai logika false akan dihasilkan jika semua kondisi tidak terpenuhi. Langsung saja kita ke studi kasusnya, yaitu OR. Masukkan rumusnya.
kemudian klik enter, maka hasilnya akan true. Langsung saja tarik ke bawah. Semua hasilnya itu true. Semua hasilnya true karena salah satu atau semua kondisi terpenuhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Di sini saya akan menjelaskan fungsi rumus N. Fungsi rumus N mengembalikan true jika semua argumennya mengevaluasi ke true dan mengembalikan false jika satu atau beberapa argumen mengevaluasi ke false. Satu penggunaan umum untuk fungsi N adalah untuk memperluas penggunaan fungsi-fungsi lain yang melakukan uji logika, misalnya fungsi if melakukan uji logika lalu mengembalikan satu nilai jika uji tersebut mengevaluasi ke true dan nilai lain jika uji mengevaluasi ke false, dan menggunakan fungsi N sebagai argumen logika tes dan fungsi if. Anda dapat menguji banyak kondisi berbeda dan bukan hanya satu. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan. If buka kurung AN buka kurung ke H2 angka 30 ini lebih besar daripada angka 20, titik koma, dan G2 angka G2 lebih besar daripada angka 10, tutup kurung, titik koma, sama dengan titik atas, remedial, titik atas, titik koma, mengulang tahun depan dan tutup kurung. Hasilnya remedial, dan kita lanjut ke kolom 2 sama dengan if buka kurung AN buka kurung H3 ini angka 60 lebih besar sama dengan angka 20, titik koma, dan G3 angka 15 lebih besar sama dengan angka 10, tutup kurung, titik koma, remedial, titik koma, mengulang tahun depan, tutup kurung. Hasilnya adalah remedial. Dan kita lanjut ke 3 sama dengan if buka kurung AN buka kurung
angka 4 ini lebih besar sama dengan angka 20 titik koma dan G4 lebih besar sama dengan kayaknya ini kurung dia mulai tahun depan bulan kita lanjut buka kurung AN buka kurung H5 lebih besar sama dengan angka 20 lebih besar sama dengan angka 20 koma dan G5 lebih besar sama dengan angka 10 tutup kurung titik koma yang mengulang tahun depan. Hasilnya remedial dan sama dengan IF buka kurung ANN buka kurung H6 lebih besar sama dengan angka 20 titik koma G6 lebih besar sama dengan angka 10 titik kurung titik koma remedial mengulang dan hasilnya demikianlah itu semua hasil rumus N. Terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Rizman. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi not. Fungsi not membalikan nilai argumennya. Salah satu penggunaan umum untuk fungsi not adalah memperluas kegunaan fungsi lain yang menjelaskan pengujian logika. Misalnya, fungsi if menjalankan pengujian logika, kemudian mengembalikan satu nilai jika pengujian tersebut mengevaluasi menjadi true, dan nilai lain jika
pengujian mengevaluasi menjadi false dengan fungsi not sebagai argumen logikal tes dari fungsi if. Anda dapat menguji banyak kondisi berbeda, bukan hanya satu. Dan berikut adalah contoh fungsi not. Sama dengan not C2 70 tukur. Hasilnya adalah true. Dan kita akan copy sampai dan tarik ke bawah. Dan inilah hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Sadira, NIM 2018-2205-127, kelas TI 302. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus kontif. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu kontif. Kontif digunakan untuk menghitung berapa banyak data dengan kriteria tertentu. Nah, dengan caranya seperti pada studi kasus yang ini, menghitung jumlah siswa yang lulus, jumlah siswa yang remedial, jumlah siswa yang tidak lulus. Nah, untuk mengetahui jumlah siswa yang lulus sama dengan kontif keterangan tidak lulus, lulus 4. Untuk jumlah siswa yang remedial sama dengan kontif F remedial 4. Untuk jumlah siswa yang tidak lulus sama dengan kontif keterangan tidak lulus lulus sama dengan ya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.